The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak hatimu. Tarik napas perlahan dan izinkan jiwamu hadir sepenuhnya di saat ini. Jika engkau membuka video ini dalam keadaan lelah, gelisah, atau penuh pertanyaan, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Ada pesan yang sedang Allah sampaikan, tepat pada waktunya. Tidak semua ujian datang untuk menjatuhkan. Sebagian hadir untuk membangunkan hati yang terlalu lama terdiam. Mungkin akhir-akhir ini hidup terasa berat, doa terasa menggantung, dan langkah terasa ragu. Namun justru di saat seperti inilah Allah paling dekat, bekerja dalam diam, menata ulang arah hidupmu dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami akal. Dengarkan narasi ini bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang terbuka. Biarkan setiap kata menjadi cermin, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menyadarkan. Karena bisa jadi, ujian yang sedang engkau jalani bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa Allah sedang memanggilmu lebih dekat kepadanya. Bab 1. Saat ujian datang tanpa peringatan. Ada masa dalam hidup ketika semuanya runtuh tanpa aba-aba. Bukan karena engkau lalai, bukan pula karena engkau jauh dari doa, tetapi karena Allah sedang menggeser arah jiwamu. Ujian itu datang pelan namun menghantam dalam, membuat hati bertanya dalam diam, mengapa sekarang? Padahal justru pada saat itulah Allah paling dekat. Ketika logika tidak lagi mampu menjelaskan, di sanalah makrifat mulai bekerja, mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimengerti untuk bisa diterima. Ujian berat bukan tanda kebencian langit. Dalam pandangan tauhid, tidak ada satupun peristiwa yang lahir tanpa kasih sayangnya. Hanya saja, kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kenyamanan. Ada cinta yang datang sebagai guncangan agar jiwa terbangun dari tidur panjangnya. Jika hari ini engkau merasa lemah, sesungguhnya itu karena Allah sedang melunakkan hatimu, membersihkan kesombongan yang tak kau sadari, dan menyiapkan ruang bagi cahaya yang lebih dalam. Ketahuilah, Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diuji. Dia Maha mengetahui kapasitas setiap jiwa. Jika engkau diberi beban yang terasa terlalu berat, itu karena dalam pandangannya, engkau mampu memikulnya, meski dirimu sendiri belum percaya. Ujian bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyingkap kekuatan yang selama ini tersembunyi. Banyak jiwa tidak pernah mengenal kedalaman dirinya karena hidupnya terlalu mudah. Saat dunia terasa menjauh, jangan tergesa-gesa menganggap dirimu sendirian. Justru di saat itulah Allah sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Ketika sandaran-sandaran dunia runtuh, hati dipaksa belajar bersandar pada Yang Maha Kokoh. Inilah pelajaran paling halus dalam makrifat, bahwa kehilangan seringkali bukan tentang apa yang diambil, tetapi tentang apa yang hendak digantikan dengan kehadiran Allah yang lebih nyata. Maka jangan lawan ujian dengan keluhan yang berlarut, hadapilah dengan kesadaran. Diamkan hatimu mendengar pesan di balik peristiwa. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari jalan yang tampak indah, namun berujung kehancuran. Bisa jadi Dia sedang mempersiapkanmu untuk kedudukan batin yang tak akan pernah kau capai tanpa luka. Bertahanlah, karena ujian ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pengenalan yang lebih jujur antara engkau dan Tuhanmu. Bab 2. Saat hati dipaksa belajar berserah. Ada titik dalam ujian ketika usaha terasa tidak lagi memberi hasil. Doa terucap namun jawaban tak segera hadir, dan hati mulai lelah berharap. Pada fase inilah Allah sedang mengajarkan satu pelajaran paling halus dalam tauhid. Berserah bukan berarti menyerah, melainkan meletakkan hasil sepenuhnya di tangannya. Banyak hamba kuat dalam ikhtiar, tetapi goyah dalam pasrah. Padahal kekuatan sejati lahir saat ikhtiar, dan kepasrahan berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Berserah bukan sikap orang yang kalah, melainkan tanda jiwa yang mulai mengenal Rabb-Nya. Ketika engkau tidak lagi menuntut takdir agar mengikuti keinginanmu, disitulah hati mulai tenang. Allah tidak meminta engkau memahami seluruh rencananya, Dia hanya meminta kepercayaan. Dan kepercayaan tidak tumbuh di atas kepastian, melainkan di tengah ketidakpastian yang panjang.
Ujian memaksa hati keluar dari kendali semu yang selama ini disangka kekuatan. Dalam makrifat, kepasrahan adalah pintu yang membuka rahasia ketenangan. Selama hati masih sibuk mengatur hasil, selama itu pula ia mudah gelisah. Namun saat hati berkata, "Ya Allah, aku serahkan," maka beban yang tadinya menekan dada perlahan berubah menjadi kelegaan. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena jiwa telah menemukan tempat bergantung yang tidak akan runtuh oleh keadaan apapun. Allah sering menunda pertolongan agar hamba belajar percaya tanpa bukti. Jika setiap doa langsung terjawab, iman akan tumbuh karena hasil, bukan karena keyakinan. Padahal iman yang paling murni adalah iman yang bertahan meski belum melihat jalan keluar. Pada saat seperti itulah nilai sabar naik derajatnya, bukan sebagai penahanan emosi, tetapi sebagai keteguhan hati dalam tetap berada di jalan Allah. Maka jika hari ini engkau masih berada dalam ujian yang sama, jangan merasa diabaikan. Bisa jadi Allah sedang mematangkan kepasrahanmu, agar ketika pertolongan datang, hatimu tidak kembali sombong. Ada kemenangan yang ditunda agar jiwa tidak lupa daratan, dan ada kelegaan yang ditahan agar hati benar-benar siap menjaganya. Teruslah melangkah dengan tenang, karena setiap kepasrahan yang jujur tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Bab 3. Saat Allah memurnikan niat di dalam gelap. Tidak semua ujian datang untuk menguji kesabaran, sebagian datang untuk memurnikan niat yang tanpa sadar telah tercampur oleh harapan dunia. Di saat jalan terasa gelap dan tidak ada yang menyaksikan selain Allah, di sanalah niat diuji dalam bentuk paling jujur. Apakah engkau tetap berjalan karena mengharap ridha-Nya, atau hanya karena berharap balasan yang tampak? Gelap bukan selalu tanda kesesatan. Kadang ia adalah ruang sunyi tempat niat dibersihkan dari kepentingan tersembunyi. Allah mengetahui isi hati yang bahkan engkau sendiri belum mampu membacanya. Maka Dia menciptakan keadaan yang membuat semua alasan runtuh satu persatu. Ketika pujian hilang, dukungan menguap, dan hasil tak kunjung terlihat, yang tersisa hanyalah hubunganmu dengannya. Pada titik ini, ibadah tidak lagi menjadi rutinitas, melainkan kebutuhan. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Dalam makrifat, gelap adalah guru yang tidak bersuara. Ia mengajarkan keikhlasan tanpa ceramah. Selama hidup masih dipenuhi sorot dunia, hati mudah tertipu oleh citra kebaikan. Namun saat Allah memadamkan cahaya luar, barulah cahaya batin diuji. Apakah ia tetap menyala meski tidak ada yang melihat? Disinilah keikhlasan sejati lahir, bukan karena ingin dinilai, tetapi karena tidak mampu berpaling dari Allah. Ujian yang memurnikan niat seringkali terasa paling menyakitkan, karena ia menyentuh lapisan terdalam jiwa. Ia meruntuhkan harapan palsu, membongkar tujuan-tujuan kecil yang menyamar sebagai ibadah. Namun justru dari runtuhan itulah hati dibangun kembali dengan arah yang lebih lurus. Allah tidak ingin engkau berjalan jauh dengan niat yang bengkok, karena jarak yang ditempuh tidak akan bernilai jika tujuan batinnya salah. Maka jika engkau merasa lelah tanpa tahu alasan pastinya, bisa jadi Allah sedang membersihkan niatmu secara perlahan. Jangan terburu-buru keluar dari proses ini. Biarkan hatimu jujur di hadapannya. Tidak apa-apa mengaku lemah, tidak perlu pura-pura kuat. Karena setelah niat dimurnikan, langkah yang sedikit akan lebih bermakna daripada perjalanan panjang yang kehilangan arah. Bab 4. Saat Allah mengajarkan makna menunggu. Menunggu adalah ujian yang tidak bersuara, namun paling menguras batin. Tidak ada luka yang tampak, tidak ada benturan yang terlihat, tetapi hati terus bergulat dengan harapan yang belum menemukan bentuk. Pada fase ini Allah sedang mengajarkan bahwa waktu bukan milik manusia. Segala sesuatu bergerak dalam ketetapannya dan tidak satu pun takdir yang bisa dipercepat hanya karena kegelisahan. Menunggu bukan kekosongan, melainkan ruang latihan bagi jiwa agar belajar tenang di tengah ketidakpastian. Banyak hamba kuat dalam menghadapi cobaan besar, tetapi rapuh ketika harus menunggu tanpa kepastian. Padahal dalam makrifat, menunggu adalah ibadah yang tersembunyi. Saat engkau tetap menjaga adab kepada Allah, meski belum melihat hasil, disitulah kesabaran naik tingkat.
Menunggu mengikis sifat tergesa, melunakkan keakuan, dan mengajarkan bahwa tidak semua yang diinginkan harus segera dimiliki agar membawa kebaikan. Allah sering menahan jawaban bukan karena engkau tidak layak, tetapi karena waktu belum tepat. Apa yang tampak sebagai penundaan bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Jika pintu dibuka terlalu cepat, jiwa yang belum matang bisa celaka oleh nikmat itu sendiri. Maka Allah menjaga bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga kesiapan batin orang yang akan menerimanya. Dalam gelombang menunggu yang panjang, Allah ingin engkau mengenalnya bukan sebagai pengabul yang tergesa, tetapi sebagai pengatur yang maha bijaksana. Kepercayaan sejati lahir bukan saat doa dikabulkan, melainkan saat doa tetap terucap meski belum ada tanda. Pada titik ini, iman tidak lagi bergantung pada bukti, tetapi pada keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Maka jika hari-harimu masih dipenuhi penantian, jangan menganggapnya sia-sia. Setiap detik menunggu yang dilalui dengan husnusan adalah investasi batin yang besar nilainya. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan kejutan yang hanya bisa diterima oleh hati yang telah ditempa oleh sabar. Bertahanlah dalam tenang, karena apa yang datang dari Allah selalu tiba tepat pada saat yang paling menyelamatkan. Bab 5. Saat Allah menarik dunia dari genggaman. Ada fase ujian ketika sesuatu yang sangat engkau genggam tiba-tiba terlepas. Bukan perlahan, tetapi seakan ditarik begitu saja tanpa permisi. Pada saat itu, hati terasa kosong dan rapuh, seolah kehilangan arah. Namun dalam kedalaman makrifat, kehilangan bukan selalu tentang dicabutnya nikmat, melainkan tentang dikembalikannya hati kepada pemilik sejatinya. Allah tidak mengambil sesuatu kecuali Dia tahu bahwa hatimu terlalu bergantung padanya. Ketergantungan adalah hijab paling halus antara hamba dan Tuhannya. Selama hati merasa aman karena sesuatu selain Allah, selama itu pula tauhid belum sempurna. Maka Allah memisahkan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyadarkan. Dunia yang ditarik dari genggaman seringkali adalah dunia yang tanpa sadar telah bersemayam terlalu dalam di hati. Ujian ini menyakitkan karena ia menyentuh rasa aman palsu yang selama ini dianggap kekuatan. Saat apa yang hilang tidak bisa diganti oleh apapun, disitulah hati dipaksa mencari sandaran yang tidak bisa hilang. Allah ingin engkau merasakan bahwa hanya Dia yang tidak pernah pergi, tidak pernah berubah, dan tidak pernah mengecewakan. Kehilangan membuka mata batin bahwa segala yang bersifat sementara tidak layak dijadikan tempat bergantung sepenuh jiwa. Dalam kesunyian setelah kehilangan, Allah sering hadir dengan cara yang lebih lembut. Bukan sebagai pemberi, tetapi sebagai penenangkan. Hati yang sebelumnya riuh oleh dunia, kini dipeluk oleh kehadirannya. Inilah rahasia yang jarang dipahami, bahwa sebagian kedekatan dengan Allah hanya bisa dirasakan setelah dunia dijauhkan. Maka jangan memusuhi takdir yang mengambil. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan hatimu dari keterikatan yang akan melukaimu lebih dalam di masa depan. Apa yang hari ini terasa sebagai kehilangan, kelak akan engkau pahami sebagai pembebasan. Karena saat dunia tidak lagi berada di genggaman, hati justru lebih mudah menggenggam Allah dengan penuh keyakinan. Bab 6. Saat Allah membongkar kekuatan yang tersembunyi. Ada ujian yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membongkar kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik rasa nyaman. Engkau mungkin tidak pernah menyangka mampu bertahan sejauh ini, namun faktanya engkau masih berdiri. Itu bukan kebetulan. Dalam pandangan makrifat, kekuatan sejati seringkali baru muncul ketika semua sandaran luar runtuh. Allah menempatkanmu di titik rapuh agar engkau mengenal daya yang tidak lahir dari dirimu, melainkan dari pertolongannya. Manusia sering salah menilai kekuatan. Ia mengira kuat berarti tidak menangis, tidak goyah, tidak merasa takut. Padahal kekuatan ruhani justru tampak ketika engkau tetap melangkah, meski hati gemetar. Allah tidak menunggu engkau sempurna untuk menolongmu. Dia hanya menunggu hatimu jujur mengakui kelemahan. Dari pengakuan itulah pertolongan mengalir, halus namun nyata, menguatkan tanpa suara. Ujian yang panjang membuatmu mengenal dirimu sendiri dengan lebih jujur. Lapisan demi lapisan ego terkelupas, hingga yang tersisa hanyalah kebutuhan murni kepada Allah. Di titik ini, engkau tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada manusia.
Yang ada hanyalah keinginan sederhana untuk tetap berada dalam ridha-Nya. Inilah pergeseran batin yang mahal harganya, namun tak ternilai nilainya. Dalam kesendirian menghadapi ujian, Allah melatihmu berdiri tanpa tepuk tangan. Kebaikan yang dilakukan tanpa saksi manusia memiliki bobot yang berbeda di sisinya. Ketika engkau tetap menjaga adab, tetap berbuat baik, tetap berdoa meski tidak ada yang melihat, sesungguhnya engkau sedang dibentuk menjadi hamba yang kokoh. Kekokohan ini tidak mudah runtuh oleh pujian dan tidak hancur oleh celaan. Maka jika hari ini engkau merasa diuji melebihi batas, berhentilah sejenak dan lihat dirimu dengan mata iman. Engkau telah melampaui banyak hal yang dulu terasa mustahil. Itu bukti bahwa Allah tidak sedang menjatuhkanmu, tetapi sedang mengangkatmu secara perlahan. Teruslah berjalan dengan rendah hati, karena kekuatan yang lahir dari ujian adalah amanah. Dan Allah hanya mempercayakan amanah besar kepada jiwa yang telah ditempa dengan kesabaran dan kesadaran. Bab 7, saat Allah mengajarkan arti ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas sering diucapkan, namun jarang benar-benar dipahami. Banyak yang merasa ikhlas ketika keadaan sesuai harapan, tetapi goyah saat takdir berjalan berlawanan. Pada titik ujian inilah Allah mengajarkan makna ikhlas yang sejati. Bukan sebagai kata, tetapi sebagai keadaan batin. Ikhlas bukan tentang tidak merasa sakit, melainkan tentang tetap ridha meski hati terluka. Allah tidak menuntut hatimu kebal, Dia hanya ingin hatimu jujur dan tetap kembali kepadanya. Dalam perjalanan ujian, Allah perlahan mencabut kepentingan pribadi yang tersembunyi di balik amal dan doa. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini masih ada harapan-harapan kecil yang diselipkan, masih ada keinginan agar Allah mengikuti rencanamu. Maka Allah meluruskan, bukan dengan teguran keras, tetapi dengan keadaan yang memaksamu berkata, "Ya Allah, apapun keputusanmu, aku terima." Kalimat itu sederhana, namun berat untuk diucapkan jika hati belum benar-benar bersih. Ikhlas adalah saat engkau berhenti menawar takdir. Bukan karena putus asa, tetapi karena percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi jiwamu. Dalam makrifat, ikhlas adalah puncak ketenangan, karena di sana tidak ada lagi perlawanan batin. Hati yang ikhlas tidak sibuk mempertanyakan mengapa, ia sibuk menjaga adab di hadapan yang Maha Mengetahui. Allah mengajarkan ikhlas secara perlahan karena jika diajarkan sekaligus hati bisa hancur. Ujian demi ujian adalah tahapan pembersihan. Setiap kehilangan meluruhkan keterikatan, setiap penantian melatih kepercayaan, setiap luka mengikis keakuan. Hingga suatu saat engkau menyadari bahwa hatimu tidak lagi seberisik dulu. Ada ruang sunyi yang tenang, tempat engkau bisa duduk bersama takdir tanpa gelisah. Maka jika hari ini engkau mulai merasa lebih diam dalam menghadapi ujian, jangan salah mengira itu sebagai kelemahan. Bisa jadi itulah tanda ikhlas sedang tumbuh. Bukan ikhlas yang pasrah tanpa harap, tetapi ikhlas yang penuh keyakinan bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti mengandung kebaikan, meski belum mampu dipahami sekarang. Teruslah jaga hatimu dalam kejujuran dan adab, karena ketika ikhlas benar-benar bersemayam, ujian tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai jalan pulang menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Bab 8, saat Allah memperlambat langkahmu untuk menyelamatkanmu. Ada masa ketika hidup terasa melambat tanpa alasan yang jelas. Jalan yang dulu terbuka kini seakan tertutup. Rencana yang telah disusun rapi berhenti di tengah jalan, dan langkah terasa berat untuk diteruskan. Pada saat seperti ini, Allah bukan sedang menghalangi, melainkan sedang menahanmu agar tidak tergesa menuju sesuatu yang belum siap kau hadapi. Dalam makrifat, perlambatan adalah bentuk penjagaan yang paling halus, karena seringkali manusia celaka bukan karena tertinggal, tetapi karena terlalu cepat sampai. Allah Maha Mengetahui apa yang akan engkau temui di depan. Jika Dia memperlambat langkahmu, bisa jadi ada bahaya yang belum mampu kau lihat dengan mata batinmu. Hati yang belum matang bisa hancur oleh nikmat yang datang terlalu dini. Maka Allah menahan, membiarkanmu merasa tidak bergerak, agar jiwamu tumbuh cukup kuat untuk menerima apa yang kelak akan Dia titipkan. Penundaan ini bukan penolakan, melainkan persiapan yang sunyi. Dalam fase ini, ego sering memberontak.
Hati bertanya, mengapa orang lain melaju sementara engkau tertinggal? Namun tauhid mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki jalurnya sendiri. Allah tidak pernah membandingkan langkah hamba-hambanya. Dia hanya menilai ketulusan, adab, dan kesabaran dalam menjalani takdir. Apa yang tampak lambat di mata manusia bisa jadi sangat tepat di sisi Allah. Perlambatan juga mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan makna hidup pada pencapaian luar. Saat gerak terhenti, engkau dipaksa menoleh ke dalam. Di sanalah Allah ingin engkau memperbaiki niat, membersihkan tujuan, dan menata ulang arah batin. Banyak hamba tidak pernah mengenal dirinya sendiri karena hidupnya terlalu sibuk mengejar, hingga lupa mengakar. Allah memperlambat agar engkau tidak kehilangan jati diri di tengah perjalanan. Maka jika hari ini langkahmu terasa tertahan, jangan melawan dengan gelisah. Duduklah sejenak bersama takdir, dengarkan pesan yang ingin disampaikan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari pilihan yang tampak baik namun berujung luka. Percayalah ketika waktunya tiba, langkahmu akan kembali ringan, lebih mantap dan lebih terarah. Karena apa yang digerakkan oleh Allah selalu sampai pada tujuan dengan selamat. Meski dimulai dengan jalan yang terasa paling lambat. Bab 9, saat Allah memintamu percaya tanpa melihat. Ada tingkat ujian yang paling sunyi, ketika Allah tidak lagi memberi tanda yang jelas, tidak ada kepastian yang bisa digenggam, dan tidak ada arah yang tampak di depan mata. Pada fase ini, hati dipanggil untuk percaya tanpa pegangan visual. Inilah iman yang paling dalam. Iman yang tidak bergantung pada hasil, melainkan pada pengenalan. Allah seakan berkata tanpa suara, "Jika engkau mengenalku, engkau akan tetap berjalan meski tidak tahu kemana." Manusia terbiasa merasa aman ketika melihat hasil. Doa ingin segera dibuktikan, usaha ingin segera berbuah. Namun Allah ingin mengangkat imanmu dari tingkat transaksi menuju tingkat penyerahan. Percaya tanpa melihat bukanlah kebutaan, melainkan keberanian batin untuk bersandar penuh pada kebijaksanaannya. Pada titik ini, hati tidak lagi menuntut jawaban cepat, tetapi menjaga adab agar tidak berpaling meski gelap belum terangkat. Dalam makrifat, fase ini adalah pemurnian tawakal. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah berada dalam pengawasan Allah. Engkau melangkah bukan karena yakin pada jalan, melainkan karena yakin pada yang menuntun. Disinilah ketenangan yang aneh mulai tumbuh, bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati berhenti melawan keadaan. Allah sering menguji kepercayaan hamba dengan menghilangkan rasa aman palsu. Ketika semua penopang luar ditarik, yang tersisa hanyalah hubunganmu dengannya. Jika pada saat itu engkau tetap menjaga salatmu, tetap memelihara doa, tetap memilih husnuzan, maka sesungguhnya engkau sedang melewati ujian yang tidak banyak hamba mampu melaluinya. Ujian ini tidak bising, tetapi berat nilainya. Percaya tanpa melihat adalah tanda kedewasaan ruhani. Hati tidak lagi reaktif terhadap naik turunnya keadaan. Ia belajar tenang dalam ketidakjelasan karena telah mengenal sifat Allah sebagai Maha mengatur dengan sempurna. Maka jika hari ini engkau merasa berjalan tanpa peta, jangan berhenti. Bisa jadi engkau sedang dipersiapkan untuk sampai pada tempat yang tidak bisa dicapai oleh mereka yang hanya berani melangkah jika semuanya jelas. Teruslah melangkah dengan rendah hati, karena bagi hati yang benar-benar percaya, gelap bukan penghalang, melainkan undangan untuk semakin dekat kepada Allah. Bab 10, saat ujian berubah, menjadi pesan terakhir yang menyelamatkan. Pada titik tertentu, ujian tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dilawan, melainkan pesan yang menunggu untuk dipahami. Hati yang telah ditempa oleh sabar, ikhlas dan tawakal, mulai menangkap isyarat halus di balik setiap peristiwa. Engkau menyadari bahwa semua yang terjadi bukan sekadar rangkaian kebetulan, tetapi susunan rapi dari kehendak Allah yang Maha mengetahui arah hidupmu. Disinilah ujian berubah wujud, dari luka menjadi petunjuk, dari tekanan menjadi peringatan yang penuh kasih. Allah tidak pernah bermaksud membuat hambanya menderita tanpa makna. Jika ujian ini terasa panjang dan dalam, itu karena pesan yang dibawanya juga tidak ringan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari jalan hidup yang tampak benar di mata manusia, namun berbahaya bagi jiwamu.
Ada kehancuran yang ditunda, ada kesesatan yang dicegah, dan ada luka yang diizinkan agar engkau tidak terjatuh lebih jauh di masa depan. Semua ini hanya bisa dipahami oleh hati yang telah belajar diam dan mendengar. Dalam makrifat, saat ini adalah momen penyatuan antara takdir dan kerelaan. Hati tidak lagi bertanya mengapa, tetapi mulai bertanya apa yang harus diperbaiki. Bukan lagi menuntut keadaan berubah, melainkan menatap batin agar selaras dengan kehendak Allah. Di titik ini, engkau tidak lagi merasa menjadi korban ujian, tetapi menjadi murid yang sedang dibimbing langsung oleh Rabb-Nya dengan cara yang sangat personal. Ketika pesan itu mulai terasa, hidup perlahan berubah arah. Bukan selalu secara lahir, tetapi secara batin. Engkau menjadi lebih berhati-hati dalam berharap, lebih lembut dalam menilai, dan lebih dalam bersandar. Dunia tidak lagi menjadi tujuan, melainkan sekadar jalan. Dan Allah tidak lagi sekadar tempat meminta, tetapi tempat kembali. Inilah perubahan terbesar yang sering luput disadari, karena ia tidak menimbulkan sorak, hanya ketenangan yang sunyi. Maka jika hari ini ujianmu belum sepenuhnya berakhir, jangan kecewa. Bisa jadi Allah sedang memastikan bahwa pesannya benar-benar tertanam dalam hatimu. Karena ujian yang telah dipahami tidak akan datang kembali dengan bentuk yang sama. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan melangkah ke fase hidup yang baru. Bukan sebagai jiwa yang sama seperti sebelumnya, tetapi sebagai hamba yang lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Allah. Inilah akhir dari ujian yang sesungguhnya bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan batin yang lebih terang dan terarah. Sebelum kita menutup perenungan ini, izinkan hatimu tetap diam sejenak. Jangan terburu-buru kembali pada hiruk-pikuk dunia. Jika ada bagian dari narasi ini yang terasa menembus dada, bisa jadi itulah pesan yang memang ditujukan untukmu. Ingatlah, ujian yang sedang kau jalani tidak datang tanpa tujuan. Allah tidak pernah salah memilih hamba yang Dia uji. Jika hari ini engkau masih mampu bertahan, itu karena Allah masih menggenggam hatimu. Jangan lepaskan genggaman itu hanya karena lelah. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah berdoa meski air mata jatuh, dan tetaplah percaya meski jalan belum terlihat. Apa yang Allah tuliskan untukmu tidak akan pernah meleset, dan apa yang sedang Dia tunda selalu mengandung penjagaan. Semoga Allah menguatkan hatimu, melapangkan dadamu, dan menuntun langkahmu menuju kebaikan yang paling menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.